wasallam mendapatkan keterangan kita sehingga kita selalu kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita akan masuk mati yang kelak di hari kiamat mendapat syafaat dari dia. Amin. Bismillah, laksanakan. Kita lanjutkan pembahasan kita di Riyadhus Shalihin, terakhir di hadis keempat 417 nih. 100 berapa? 17? 417 sekarang 418. Ya. Bismillah, kita baca Wa'an Umar bin Al-Khattab, Wa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Umar bin Khattab, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan sebil, dengan tawanan. Fa'idam ra'atun, apabila imra'atun, ada seorang perempuan, minasabi, dari tawanan itu, tas'a lari kecil, sa'i, ya, dari kata sa'i ini sa'a yas'a, tas'a, ya, lari katanya, wajadat sobiyan, si perempuan ini mendapati sobiyan, seorang anak kecil, fisabi, di tawanan itu. Akhadathu, maka si perempuan tadi mengambilnya. Wa alzaqathu, dan menempelkannya. Jadi si perempuan ini menempelkan anak tadi di batniha, di perutnya. Gendong maksudnya ini. Di batniha. Fa'arda'athu, maka si perempuan tadi menyusuinya. Berarti ini anaknya ini. Jadi pas di tawanan itu anaknya kepisah dengan si ibunya ini. Dan ini tawanan, perempuan ini jadi tawanan bersama anaknya, dan anaknya terus terpisah dengan ibunya. Terus lari-lari goleki anaknya, ketemu, terus kemudian langsung diambil, kemudian dipangku, disusui sama si ibunya ini. Ini tawanan tapi masih memikirkan anaknya, walaupun dia itu sudah menjadi tawanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atarawna hadhil mar'ah, apa pendapatmu Wanita ini. hadhil mar'ah, dengan wanita ini, pendapatmu dengan wanita ini, torihatan, apakah si perempuan ini torihah, akan melemparkan waladaha, anaknya, finnar, di api. Ini Rasul tanya, gimana pendapatmu, apakah si perempuan ini akan melemparkan anaknya ke api? Kira-kira jawabnya apa? Tidak. Faqulna la wallahi, maka kami para sahabat itu mengatakan, tidak, demi Allah enggak akan mungkin melemparkan ke api. Dia aja jadi kepisah dengan anaknya, cari-cari sampai lari-lari, kemudian digendong, disusui. Enggak mungkin kok melemparkan ke api. Maka Rasul mengatakan, faqala lallahu, sungguh Allah niku arhamu, lebih rahim, lebih sayang, bi'ibadihi, dengan hambanya, min hadihi, daripada si perempuan ini, biwaladiha, dengan anaknya. Jadi ibu niki sayangnya kepada anak luar biasa. Tapi kalau dibandingkan Allah, sayangnya Allah dengan kita, hambanya itu lebih sayang Allah dengan hambanya. Kalau ibu saja niku nggak mungkin melemparkan ke dalam api si anaknya niku, maka mana mungkin Allah niku akan mudah melemparkan hambanya ke neraka. Allah niku lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan si ibu niku sayangnya kepada
anaknya tadi. Baik, muttafaqun alaihi riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita belajar pertama di sini ada disebutkan tawanan. Di masa itu, di masa Rasul memang masih ada peperangan. Ketika ada peperangan pasti ada potensi tawanan. Ada potensi tawanan. Kemudian bisa jadi tawanan, bisa nanti dilepaskan cuma-cuma, bisa minta tebusan atau bisa dijadikan budak. Jadi munculnya perbudakan itu biasanya karena ada peperangan. Nah, kita sering membaca hadis ataupun fikih niku tentang perbudakan. Kenapa? Karena memang bisa jadi suatu saat niku akan terjadi peperangan kembali dan terjadi adanya perbudakan. Maka kita tetap belajar tentang perbudakan. Mungkin hari ini tidak ada perbudakan, tapi bisa jadi masa depan itu ada perbudakan kembali. Baik. Kemudian niki dakwahnya Rasul. Jadi Rasul itu kan dakwahi sahabat, tapi dengan apa nih? Perumpamaan. Jadi Rasulullah SAW pertama dakwahnya ini memberikan perumpamaan, ya, sesuatu yang mudah dipahami oleh orang awam. Jadi dakwah itu harusnya mudah dipahami. Jangan kok dakwah itu malah memberikan kata-kata yang malah apa nih? Mumet gitu ya. Yang didengarkan itu malah mumet gitu. Harusnya berikan logika atau logika sederhana, perumpamaan sederhana yang bisa dipahami oleh sahabat. Ini metode dakwahnya Rasul. Kemudian metode dakwahnya Rasul itu dengan peristiwa nyata. Jadi ini ada ibu, kehilangan anaknya, terpisah dari anaknya, ketemu langsung digendong, disusui, sayangnya luar biasa. Maka Rasul pun ngambil pelajaran dakwah sahabat niku dengan peristiwa yang nyata. Kalau kita kan kalau belajar di majelis ilmu aja, rata-rata. Setelah keluar, ya wis biasa. Jarang kadang-kadang kita niku ngambil ibrah pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita nih. Padahal pentingnya dakwah Rasul ini. Jadi Rasul itu sering bersama sahabat, ada peristiwa kecil kemudian dijadikan dalam ibrah pelajaran, diberikan nasihat kepada para sahabat. Niki dakwahnya Nabi. Dan dakwahnya Nabi niki berarti lebih pada niki sentuhan hati. Ini dakwahnya Nabi niku lebih pada memang sentuhan hati, menyentuh hati para sahabat niku bagaimana caranya. Niki penting karena kadang-kadang dakwah niku ya apa biasa tidak menyentuh niki. Ya tentunya kita sudah berusaha kadang-kadang tapi kok gak nyentuh ya. Kita kalau berusaha ya harus berusaha seperti dakwahnya Rasul ini, harus berusaha untuk menyentuh hati jamaah. Kadang-kadang sudah dakwahnya nyentuh tapi jamaahnya aja yang nggak tersentuh. Dikeluarkan snack itu loh. Dikeluarkan snack nih oke. Kalau kok nggak tersentuh, ada snack ini. Iya tersentuh malah. Ganggu itu sama kemil-kemil. Yang pokoknya nopo ngaji kalau enak snack itu mesti mlebu kan itu. Mama. Gak snack. Sama ngaji dekatan dengan teman dekat, reuni itu harus. Makanya enggak minta konten gitu. Nah, berarti niki kalau dakwahnya Rasul niki dakwahnya Nabi niki tentang sentuhan hati, berarti kita niku diminta itu menjadi orang yang memiliki hati yang lembut. Dakwahnya Nabi ini sentuhan hati. Berarti kita niku napa pengen kalau didakwahi ngeten niku nggih, hati kita tersentuh, hati kita menjadi hati-hati yang lembut nggih. Artinya kadang kita niku nggih kalau kita melihat para sahabat, para ulama niku nggih, mereka itu mudah tersentuh dengan misalkan apa bacaan Al-Qur'an nggih. Sedangkan kita niku kalau dengar bacaan Al-Qur'an atau mungkin baca Al-Qur'an niku napa enggak paham, apalagi nyentuh.
Bagaimana bisa nyentuh kalau kita aja tidak paham apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Mungkin kita sering seperti misalkan Imam Surdes atau imam-imam Masjidil Haram yang lain itu napa ngimami ini itu sampai nangis nangis. karena tahu ya. Karena napa nyentuh. Jadi Nggak tahu artinya. tidak tahu artinya lah kita itu. Tapi sekarang ada loh Gus jangan kursus apa itu memanggil guru mengartikan satu persatu Quran itu terus nanti ujian satu-satu gitu bisa enggak gitu. Kalau dari madrasah mungkin bisa, itu bermanfaat. Satu Quran itu 15 tahun baru selesai. Nggih. Betul napa Rasul niku apal Quran 23 tahun. Ya karena Al-Qur'an turun ke Nabi kan 23 tahun. Nggih. Dari di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Berarti kan Rasul aja apal Quran niku 23 tahun. Jadi berangsur-angsur turunnya sudah. Nggih, pelan-pelan. Karena para sahabat itu satu ayat dibaca berhenti dulu diamalkan. Satu ayat berhenti amalkan, satu ayat berhenti diamalkan. Lah kalau kita kan belandang gitu ya. Belandang ra ngerti apa-apa, ora tau diamalke kabeh. Pokoknya sing penting kita apal Quran disebut Al-Hafiz wis cukup ya. Nggih, cukup. Ini. Baik. Maka harusnya kenapa? Tanda ini, bahwa tanda hati itu keras itu biasanya tadi Al-Quran itu tidak lagi menyentuh kita. Ini kita nggak bisa tersentuh dengan bacaan Al-Quran, bisa jadi hati kita itu menjadi hati yang keras. Ngapun Umar bin Khattab ini pernah beliau niku jatuh sakit, sampai berhari-hari gara-gara mendengar ayat tentang neraka. Mendengar ayat tentang neraka. Nopo sedih nangis ngoten niku takut kemudian sampai jatuh sakit berhari-hari. Niku Umar bin Khattab yang awake dhewe krungu ngoten niku. Iya, diwaca tok. Malah sehat niku katanya. Tapi ada juga yang nangis. Nggih, ada yang nangis nggih. Sok-sok. Nggih. Ada salah. Baik, maka Al-Qur'an itu sebenarnya kan sebagai pembersih hati kita. Nanti ada di hadis berikutnya kita akan juga baca. Ada satu riwayat juga nih saya sebutkan. Nabi SAW itu pernah disebutkan satu riwayat beliau itu berdiri sholat malam, kemudian membaca satu ayat ini dan diulang-ulangi. Ini surah nopo? Surah Al-Maidah ayat 118. Nih. Jadi Rasul berdiri sholat malam baca ini diulang-ulangi terus, sampai menangis. Al-Maidah ayat 118 nopo? Beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalian ini in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Artinya apa? In tu'adzibhum, jika engkau ya Allah mengadab mereka, padahal mereka itu adalah hamba-Mu. Mereka itu hamba-Mu. Kalau engkau menghadap mereka ya Allah, padahal mereka ya hamba-Mu ya Allah. Jika engkau menghadap mereka ya Allah, mereka itu sebenarnya hamba-Mu. Setelah itu ada yang lain nanti mengatakan, Rasulullah ketika baca ayat ini langsung berdoa, ya Allah, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku. Itu saking apa? Sayangnya Rasul dengan umatnya. Dan ini membaca ayat niku surah Al-Maidah ayat 118 niku baca diulang-ulangi sampai benar-benar nyentuh hatinya. Sampai benar-benar nyentuh hatinya sampai nangis. Kadang-kadang kita niku perlu mungkin di satu ayat yang itu bisa nyentuh hati kita niku bisa kita ulang-ulangi dulu. Tidak langsung lanjut ke ayat yang lain. Satu ayat itu ulang-ulangi. Niku kadang-kadang bisa terus menyentuh hati kita. Kalau pas tahajud itu. Pas tahajud terutama pas saat sunyi atau minggu. Lah kalau kita kan apa? Mandeki mergo ora apal kadang-kadang. Paling mulet-mulet gitu loh. Ayo, niku Sambil baca Quran fotokopinya itu boleh, Us? boleh kalau tahajud boleh betul apa? Iya. Sebetulnya Quran yang kecil-kecil itu ya, Kecil tapi bisa. nggak punya terus difoto. Atau misalkan kok yang kecil-kecil kok rakit tok wonten niku misalnya apa Quran sing lagi gede Nggih. ditaruh di depan.
ya kan kelihatan ngaten itu terus dibaca sampai dibaca. Apa-apa. Berboleh. Baik. Karena tadi Al-Qur'an itu sebenarnya kan pembersih hati kita. Ini pembersih hati kita. Kalau Al-Qur'an kok enggak menyentuh hati kita, bisa jadi hati kita itu keras. Oke. Ada satu kisah yang masyhur ini. Ada seorang kakek niki apa setiap hari baca Quran. Walaupun bacaannya niku masih banyak kelirunya. Ya tajwidnya, tahsinnya masih banyak keliru, tapi terus baca terus. Oke. Kemudian cucunya itu tanya, "Wahai kakek, jenengan itu kok setiap hari baca Quran terus? Apa jenengan itu paham isi Al-Quran? Ya kok setiap hari baca Quran terus?" Kemudian kakeknya nggak langsung jawab, cuma nyuruh ambilkan keranjang, tolong ambilkan keranjang itu, diambilkan, tolong isi keranjang ini dengan air, diisi dengan air itu, keranjangnya diisi dengan air, dibawa ke kakeknya, tapi jenis keranjang kan bolong-bolong, sampai ke kakeknya, niku sudah habis airnya, ambil lagi, habis lagi, ambil, akhirnya jengkel. Ya kalau kayak gini terus ya nggak bisa dapat air, oke. Kemudian kakeknya terus ngomong, memang tidak dapat air, tapi coba kamu lihat perbedaan nih keranjang ini dengan yang tadi, bedanya apa? Bersih. Lebih bersih. Walaupun nggak ada isinya, tapi lebih bersih. Nah, Al-Quran itu sama. Walaupun saya itu nggak paham isinya, ya tak baca terus tujuannya untuk membersihkan hati saya. Pertama kita ini sudah mau masuk bulan Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan adalah diunzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kita niku harus punya ya fokus lah. Atau kalau para ulama niku seperti Imam Malik, Imam Zuhri niku ketika masuk bulan Ramadan, Imam Malik nutup kitab hadisnya, majelisnya ditutup. Imam Zuhri juga gitu. Banyak ulama ini kalau sudah masuk Ramadan ditutup majelis ilmunya. Kenapa? Fokus Al-Quran. Ngaji sendiri gitu ya. Sendiri. Seperti Imam Syafi'i kita tahu Ramadan itu khatam 60 kali. Ramadan khatam 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam. Itu bagaimana cara menghatamkannya? Terus cari-cari gimana menghatamkannya. Ternyata beliau itu mulainya itu ketika sahur. Niku buka sudah khatam. Habis buka mulai lagi, sahur sudah khatam lagi. Itu terus selama 1 bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Yang awak iki sedina khatam ini nanti. Sama bisa kan Sajus. Maju sespektel nih kan ya. Maju sespektel sesuatu yang setengah sih. Dirapel. Kadang-kadang kesel terus seorang kadang-kadang kan gitu. Kadang-kadang oke kan kayak ulama kan. Tapi habis niku wis. Bacanya apa yang cepat gitu? Bacanya tartil apa cepat gitu? Bacanya ya insyaallah tetap napa tartil. Tapi cuman tapi rodok diseret-seret cepet gitu. ini kalau kita tahu misalkan deh kita baca orang yang sudah hafal Quran, ya imam, para imam kan sudah hafal Quran nih. Niku satu juz niku berapa menit? 15. 15 menit. Ya, Niku cepet. anak-anak itu kan biasanya gitu. Satu Nggih. juz itu nek sing wis apik lah bacanya ya bener 15 sampai 20. Nggih, misalkan Oh, masuk 20 lah. Nggih, anggap aja 20. 20 kalau 1 jam niku berarti berapa juz? 3 juz nggih. 3 juz berarti kan hanya butuh 10 jam. Terus nggih. Hanya butuh 10 jam. Sahur ke buka niku berapa jam? Lebih dari 10 jam nggih. Cukup nomor kira-kira. Cukup, sangat cukup bagi orang yang hafal. Baca Quran terus nih, paling istirahat. Iya. Mungkin kalau jadi dia duduk ngenten iki ya sambil baca terus apa sambil aku Baring-baring baca. Pasar ya baca. Naik kendaraan naik baca. kendaraan nengok baca terus. Dan awake dhewe kan Dadak bawa ya. Jika rapal enggak bawa, jadi kan repot. Mungkin golek telur juga Nanti nek capek sambil sendenan. kecuali di kamar mandi dok. nggih. Tiduran boleh ya si anak capek gitu tiduran sambil gini. Seserang Terus pokoknya. Tapi nek melihat TV ya nggak boleh sambil. HP sini musuhnya HP. Ada niku kemarin itu ulama siapa niku mengatakan
HP itu seperti homer. Seperti Memabukkan homer. kecanduan. Kecanduan kan ini. Seperti apa tuh? Homer. Oh, Homer. Iya. Berarti haram. Ya enggak. Buat Maksudnya kecanduannya kecanduannya. gitu. Kecanduannya, iya. Membalas Iya. nih setengah. Kalau melalaikan Melalaikan ya dari- jadi haram ya. Hah? Kalau melalaikan tadi Iya, kalau melalaikan dari sholat. ya Apa? wajib-wajib. Iya. Kecanduan. Harusnya ngaji ke sini pilih main HP. Harusnya balas nih kemana-mana. Bisa haram ya kayak gitu. Baik, Masya Allah. Maka kalau kita dengar misalkan seperti Gus Bahak juga niku beliau niku kalau Ramadan niku nggak ngajar, nggak ngajar. Karena memang fokus Quran. Jadi beliau niku jadi seperti murojaahnya nopo-nopo golek ngilmu dhewe lah ngoten iki. Iya. Kulaane niku di bulan Ramadan. Ya, nanti kalau setelah bulan Ramadan ngajarkan ya, tapi bulan Ramadan itu fokus kayak kulaan lah dia niku nyebutkan seperti itu. Me time. Me time. Me time. Kan dengan Al-Quran. Iya, me time deh. Karo Allah. Ya, nah, dia kan me time buka bersama. Iya padahal ya banyak padahal Banyak anu loh, kegiatan buka puasanya. Kayaknya mubadir ya waktunya buka bersama yang terus berlarut sampai ngobrol-ngobrol. Buka bersama kalau ngajak ke mana? Buka Ngaji. bersama mana? Buka Ngaji. bersama Kalian ngajar, ngaji. buka bersama kalian ngaji. Iya. Dua-duanya saya. Oh. Gimana buka bersama, sedangkan kita memberikan buka bersama ya bagus kan Ya. ngaji ya bagus, apalagi ngaji terus Buka bersama, bersama. berbuka ngaji lagi. Jangan ngobrol. Dilali dong. Kadang ngobrol kayak apa iso. agak boleh berarti wis mulai gibah. Nah, penting ini. Apa tuh? Lain untuk pahala. Yang tak jarang kan. Jadi apa hati yang keras ini. Kemudian tanda hati yang keras tadi yang pertama Al-Quran itu tidak lagi menyentuh. Yang kedua dosa niku terasa ringan, mudah melakukan dosa dan berat melakukan amal soleh. Dosa terasa ringan. Misalnya apa dosa? Kadang-kadang kita niku gampangke meremehkan dosa ini. Allah rapopo dosa situ, Allah rapopo dosa situ. Ini meremehkan. Amal soleh jadi terasa berat. Dipanggil sholat berat. Allah kosek lah, robomat. Allah kosek lah waktu ini longgar. Tapi yang diceluk Pak Lurah dikei bansos. Langsung Jam 8 undangan nih, tekan jam Itu. Itu. 6. Jam 6. jam 6 wis tekan ya. Ya undangannya Pak Lurah itu jam 8, jam 6 wis tekan. Niki undangannya Allah misalnya zuhur jam 12, niku tekane jam Oh. tekane jam 2. Ngalaman. Ini tanda yang kedua, tanda hati yang keras. Tanda yang ketiga niku sedikit mengingat kematian. Ya, sedikit mengingat kematian ini tanda-tanda hati yang nanti mulai Rasul niku ngajari kita sering kok di dalam hadis niku kita melihat Rasul niku melewati kuburan, Rasul niku pergi ke kuburan, kayak gini. Rasul melewati 2 kuburan yang sedang diadab, dan macam-macam begitu banyak riwayat Rasul niku melewati kuburan dan mesti mengambil pelajaran. Ambil pelajaran. Iki kuburan sedang diadab karena apa? Ambil pelajaran. Jadi Rasulullah SAW dakwahnya selalu mengambil pelajaran di sekitar kita. Ya, setiap aktivitas kita itu ambil pelajaran. Sehingga terus memupuk iman seperti itu. Kadang kan kita niku ngajinya ya pas majelis ilmu, habis itu terus ngalah. Kemudian yang keempat, tanda hati yang keras niku tidak tersentuh lagi penderitaan orang lain. Tidak tersentuh penderitaan orang lain. Orang lain menderita sebenarnya wong liya juga orang dhewe misalnya. Ini berarti hati tanda yang keras. Sedangkan Rasul saja misalkan Rasul ngimami sholat kemudian mendengar anak kecil nangis, niku segera dicepatkan sholatnya. Dicepatkan sholatnya. Kalau Idul Fitri juga tahu. Nah, ini cepet mohon ini. Jadi peka gitu ya. Peka gitu ya hatinya. Nah, ini. Tapi ya orang terus kenapa nggak sampai keluar dari tumak ini nanti langsung nanti terawih kan suwi begini tidak nangis kabeh cepat juga Allah Assalamualaikum
Kayak di Jawa Timur itu. Kayak di Jawa Timur kan sholatnya langsung kayak gitu itu toh malah jekulitan kan. Kesel loh malah loh Mbak. Kalau orang tua dengkulnya semplok itu. Bisa iso ngikuti tenan. Iya dong, nggak mungkin bisa orang tua ngikut. Kan ini lo nggak ini Iya. sudah gini kan terima ramai lo. Itu apa bukan termasuk sesat ya tadi ya? Kalau nggak di istilahnya atau gimana ya tadi? Enggak, sebenarnya nih kalau sesat kita nggak bisa menyebutkan sesat nih, karena di masa Rasul itu kan ada seorang laki-laki sholat di masjid, kemudian Rasul memanggilnya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kalau karena kamu belum sholat. Udah sholat lagi nih bu, panggil lagi, sholat lagi kamu belum sholat, sampai berkali-kali. Makanya apa? Tidak tumak nina. Maka Rasul ngajari sholat niku pertama dengan wudhu, disempurnakan wudhunya, kemudian sholatnya gini-gini tumak nina, yang tumak nina. Nah, tumak nina itu batasannya sampai mana? Nih, harus tumak nina. Oh. Malah kemana-mana kelamaan. Nah, tumak nina itu batasannya apa? Dalam mazhab Syafi'i ini disebutkan tumak nina itu minimal adalah minimal sepanjang bacaan subhanallah. Kalau sudah ada misalkan waktunya lagi subhanallah, berarti itu sudah termasuk tumak nina. Misalkan rukuk, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, itu sudah termasuk tumak nina. Kasihan makmumnya no Pak itu. Makmumnya Termasuk seneng. makmumnya gini-gini. Kalau tua nggak seneng. Nom-nom sih. Dengkulnya semplok tadi. Dia pas dulu Saya rasa Mbak Farah semua. tapi Dengkulnya semplok. lama-lama saya nggak baca Pak, gini-gini aja sama Anyel sama Iman. Malah anyel. Terus saya nesoni imamnya. Sampai niku nek nunggu kalau sujud nih baca nopo, masya Allah. Ngoten niku blos. Terus dia mulai agak pelan Pak, alhamdulillah. Protes. Jadi kan banjiran protes ini tadi rada alam nih. Nggih saestu. Tapi saya seorang aja dengan Oh, ngebut nah. Baca apa niku? Padahal orangnya ya sholih banget. Jadi sama di masa Rasul itu ada sebetulnya, tapi Rasul cuman banget ngasih tahu, tidak harus nyesatkan. Kamu sesat loh. Tidak sesat, tapi cuman keliru dalam sholatnya nih. jadi batasannya itu tadinya cuma baca kita aja sudah termasuk tumak nina. Tumak nina itu juga gitu, mungkin cepat subhanallah. Subhanallahnya cepat gitu kali. Sing sholatnya cepat ya. Subhanallah. Tidak menyelesaikan subhanallahnya. Tapi dulu penandanya katanya biar enggak cepat batal gitu loh. Nggak cepat batal. Jadi enggak batal. Jadi dicepat kayak gitu. Oh, ngempet-ngentut. Enggak maksudnya biar enggak batal gitu. Aku tahu TKA. Tapi ya mungkin jamaah sih. Ya, kadang kan bisa jadi dia niku alasannya nih, alasannya. Atau mungkin bisa jadi alasannya yang lebih bagus, kan itu rakaat lebih banyak 23 rakaat. Kadang kan yang cepat itu biasanya 23 rakaat. Iya. Rata-rata yang 23 rakaat. Cepat bisa. Ini jadi malam kalau yang jelas kata dalam mazhab Syafi'i ini penjelasannya tumaninah batasannya minimal kalimat satu kali subhanallah. Subhanallah itu terus kemudian bergerak lagi pindah ke gerakan yang lain itu sudah termasuk tumaninah. Ada Syafi'i tak ya? Iya, Syafi'i. Karena saya seringnya niku ngajarkannya niku mazhab Syafi'i. Katanya mazhab Syafi'i tumak ninah itu rukun. Rukun. Berarti batal kalau enggak. Kalau enggak tumaninah Enggak tuan batal kan? Iya. Iku saya ulang. Maksudnya berarti kalau diem sama sekali langsung Allah Akbar gini maksudnya kan bacaannya kan tadi tumak minah kan cuma subhanallah sudah masuk. Berarti kalau nggak baca kan batal kan gitu. Batal. Setidaknya cuma bacaan itu aja. Ini bacaan subhanallah. Ini kalau artinya kalau misalkan mereka niki orang yang terlalu cepat niki mengatakan misalkan mazhab Syafi'i, tapi kok nggak melakukan mazhabnya Syafi'i, nggak ngerti ilmunya, ya bisa jadi batal niku karena sahnya sholat niku adalah harus tumaninah. Karena Rasul tadi mengatakan sholatlah karena kamu belum sholat. Ya. Karena nggak tumaninah itu Ya, dikatakan batal, belum iya, sholat. Oh berarti kan sholatnya tidak sah. Iya. Tapi terus tidak berarti, berarti kan apa tuh sholat-sholatnya yang sebelumnya itu apakah juga harus dikontrol?
Kan pasti orang ini kan sholat sebelumnya sama. Iya. Iya. Tapi Rasul tidak menyuruh mengkodok sholat yang kemarin dia lakukan itu. Saya yakin mesti kan orang niki sebelumnya sholat ya Seperti itu. cepat. Ini enggak tumakninah. Tapi Rasul tidak menyuruhnya untuk mengkodok, berarti orang niku karena tidak tahu, ya, udurnya itu tidak tahu jahil, ya, kemudian baru tahu, maka tidak perlu mengkodok yang telah lalu. Beda dengan misalkan seperti nopo selain lupa, ya, atau misalkan lupa, kalau lupa ya harus mengkodok, atau misalkan karena paksaan dipaksa, kalau dipaksa ya harus nopo melakukan kodok itu. Tapi kalau tidak tahu, maka tidak perlu mengkodok sholatnya. Itu untuk subhanallah itu setelah kita membaca doa rukuk itu kemudian berhenti sepanjang subhanallah atau subhanallah juga bacaannya yang dikatakan temannya sepanjang subhanallah itu. Iya. Subhanallah, bacaan subhanallah itu di dalam rukuk atau sujud niku kan hukumnya hay'ah itu apa sunnah. Artinya sebenarnya kalau orang itu nggak ngerti bacaannya, dia cuma rukuk saja, itu tetap sah sholatnya. Artinya kalau misalkan ada orang lagi sholat, rukuk, kemudian rukuknya nggak baca sama sekali, cuman tumakninah, ya, Sempurna nih. durasinya itu minimal kan di subhanallah, durasi subhanallah, maka dia tetap dianggap tumakninah dan tetap sah sholatnya. Ya, jadi tetap sah. Karena napa subhanallah, kata bacaan subhanallah niku di dalam Masuk ke sunnah. ini rukuk ataupun sujud niku hay'ah namanya, hay'ah atau sunnah. Artinya tidak membatalkan. Kalau nggak membaca terus kemudian nggak batal, mungkin tetap sah sholatnya. Cuman harus ya kita kalau udah tahu ilmunya ya tetap harusnya membaca. Ini baca subhanallah. Jadi durasinya saja nih. Dikatakan tumakninah durasinya seperti ketika orang itu membaca subhanallah. Jadi kalau tumakninah itu di tumakninah itu yang mana saja. Kadang-kadang orangnya kan memahaminya misalkan orang dari kan baca Al-Fatihah kemudian surat nih. Habis surat terus misalkan dari kata-kata terakhir niku langsung rukuk nih. Enggak, kadang-kadang kan imam niku habis misalkan wa min syarri hasidin idza hasad nih, idza hasad langsung Allahu Akbar nih. Nah, niku apakah termasuk tumaknya di situ atau tidak? Kadang-kadang ada orang yang tanyanya kayak gitu. Di dalam madzhab Syafi'i dijelaskan tumaknanya yang pertama ketika rukuk buat tumakninah fihi, rukuknya, rukuk dan tumakninah padanya. Kemudian iktidal dan tumakninah dalam iktidal itu. Sujud kemudian tumakninah dalam sujud itu. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah dalamnya. Maka yang setiap ini empat ini dan setiap sujud dan setiap rukuk niki iktidal ini empat ini harus tumakninah. Adapun misalkan berdiri enggak kan sudah membaca nih panjang otomatis tumakninah ya ada baca Al-Fatihah. Berarti kan lebih pada gerakannya tidak langsung bus nih. Jadi ada tumakninah, ketenangan di dalam gerakan salat ini. Jadi sudah termasuk tumakninah dan insya Allah tetap sah salatnya. Maka sobat anda apa yang beli? Lanjut nih. Ya. 419. Kita sedikit tambahkan tadi kita belajar niki dari hadis ke-418 niki Rasulullah SAW niki memberi pelajaran tentang kita atau hadis ini memberi pelajaran tentang kita tentang rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah berarti kita juga belajar untuk menjadi orang yang kasih sayang. Rasulullah mengajari kita, pernah beliau niku napa mangku cucunya Hasan Husain dipangku dua-duanya, kemudian ngasih sabda nih. Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak kasih sayang maka juga tidak akan dikasih sayangi oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah maka ya harus kasih sayang dengan orang lain, kasih sayang dengan makhluk yang lain. Sama seperti kemarin kita bahas tentang Nabi Ibrahim yang tidak ngasih jamuan, nggak kasih makanan ke orang yang musyrik, itu kemudian ditegur oleh Allah. Loh, kenapa kok nggak mau ngasih makan? Ya karena dikatakan orang musyrik, padahal Allah saja tetap memberi makan dia sepanjang hidupnya itu walaupun dia musyrik. Artinya
semua makhluk hidup nih, kepada semua makhluk hidup kita harus kasih sayang. Kita sering mendengar hadis pelacur niku, nih, pelacur memberi minum anjing. Nih, gara-gara memberi minum anjing niku kemudian diampuni dosanya masuk ke surga. Nih, niku pelacur. Termasuk binatang-binatang itu. Termasuk kepada binatang kita harus kasih sayang. Nih, artinya kalau nggak kasih sayang tadi termasuk hati yang keras. Dan hati yang keras niku akan jauh dari rahmat Allah. Niku tentang hadis 418. Lanjut nih. Hadis ke-419 kita baca bismillah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, lama ketika khalaqa menciptakan sinten Allah menciptakan apa? Al-khalqa makhluk. Ketika Allah niku menciptakan makhluk, kataba fi kitabin, menulis di satu kitab. Ini maksudnya ini adalah ketetapan Allah di hari penciptaan makhluk niki. Fahuwa indahu fawqal arsy, fahuwa dia itu Allah, indahu di sisinya, fawqal arsy di atas arsy. Kemudian disebutkan inna rahmati, Allah berfirman inna sesungguhnya rahmati, rahmatku itu taghlibu ghadabi, apa? Melampaui murkaku. Melampaui murkaku, maksudnya rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Wa fi riwayatin yang lain, ghalabat ghadabi, ghalabat mengalahkan, ghadabi murkaku, rahmatnya Allah mengalahkan murkanya Allah. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, sabaqat ghadabi, rahmatnya Allah niku mendahului murkanya Allah. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Bukhari dan Muslim. Baik, berarti kita belajar di sini rahmatnya Allah itu sangat luas ini. Dan ya Allah ada murkanya Allah, ada rahmatnya Allah. Tapi kalau dibandingkan dua ini, rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan murkanya Allah. Dan di sini kita juga belajar Allah itu tidak menghukum kecuali setelah tegaknya hujah dan tertutupnya pintu taubat, pintu ampun. Ghadabnya Allah niku, murkanya Allah niku, ya Allah niku tidak akan menghukum seseorang kecuali sudah tegaknya hujah. Orang itu sudah tahu hujahnya, ya, sudah tahu dalilnya, sudah dakwah, sudah sampai ke dirinya, kemudian sudah datang tapi dia nggak mau tobat, masih dibuka niku pintu tobatnya sampai dia niku hidup niku, semasa hidupnya masih dikasih umur, Allah masih buka niku pintu tobat untuk dirinya, walaupun dia tidak awalnya belum mau tobat. Selama masih diberi pintu taubat ini, pintu taubat masih terbuka, maka Allah itu senantiasa menunggu ya. Allah tuh nunggu. Ya Allah. Allah itu nunggu. Gendang. Nah, gitu Mas. Kayak waktu nah dan itu gendang. Tapi kadang-kadang ya ada orang sampai akhir hayatnya tidak mau tobat kepada Allah. Tetap syirik, tetap melakukan perbuatan dosa katanya. Tapi itu saking rahmatnya Allah kepada kita nih, kepada hambanya. Sabar banget ya. Sabar banget. Sabur ada Asmaul Husna kan ada sabur ya. Ya sabur. Karena sabarnya luar biasa. Sabur kuadrat. Dan maka kita ini kayak belajar untuk apa nih, berusaha untuk seperti sifat-sifatnya Allah, termasuk ngatur dan puasa nih kan sebenarnya kita itu berusaha untuk sabar, nggak makan. Bukan sabar, tapi Allah ini kan nggak makan. Ya, nggak makan, nggak minum. Kita itu belajar dari situ juga. Nggak makan, nggak minum dan sebagainya. So, belajar untuk sabar, belajar untuk memiliki sifat-sifat Allah. Walaupun nggak mungkin seperti sifatnya Allah, karena Allah itu yang maha.
Nah, ini. Allah nggak makan terus kita nggak mungkin nggak makan terus, nggak mungkin. Tapi kita ya belajar tadi, ya, menahan hawa nafsu dari makan, minum, syahwat dan lain sebagainya. Baik. Ini ku hadis 419. Lanjut ke hadis 420. Bismillah wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah niku menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Jadi rahmat niku enek 100 ini. Ada 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Allah niku napa? Menahan lah, menggenggam. Indahu di sisi Allah tis'ah wa tis'in, 99. Di sisi Allah niku ada 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Wa anzala, dan Allah menurunkan fil ardi, di bumi, juz'an wahidan, satu bagian saja, satu rahmat saja. Jadi satu rahmat ini dibagi ke seluruh makhluk dari zaman dulu, guys, penciptaan, guys, sejak adanya makhluk sampai nanti hari kiamat, guys. Dan itu dibagi bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan dan lain sebagainya. Niku hanya satu rahmat. Kita baca famin dzalika, maka dari dzalika satu juz itu, dari satu bagian itu saja, yatarohamu, saling menyayangi, al khalaiq, makhluk ke makhluk, sesama makhluk saling menyayangi. Hatta sampai tarfa'ud dabbatu, mengangkat sinten adabah, hewan lah nih. Hewan niki mengangkat napa? Hafiroha, kakinya. Hewan niki mengangkat kakinya an waladiha, dari anaknya, khosyata, takut, antusi bahu, untuk menimpanya, takut keinjak. Jadi kalau misalkan ada kok induk hewan niku misalnya ngangkat sikile wedian napa nginjak anake, niku termasuk rahmatnya Allah yang Allah bagikan dari satu niku. Padahal bayangkan niki jutaan manusia, jutaan hewan, bukan hanya jutaan tapi miliaran mungkin, karena dari zaman dulu hingga hari kiamat itu dibagi satu bagian saja, itu dibagi kepada seluruh makhluk. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, inna lillahi, inna sesungguhnya, lillahi milik Allah Ta'ala, mi'ata rahmatin, ada 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan. Anzala, Allah menurunkan rahmatan wahidatan, satu rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke bumi ini. Bainal jin, di antara jin. Jin itu juga termasuk nih. Jin itu juga punya kasih sayang. Jin itu ya ada yang muslim, nih, banyak yang kasih sayang. Wal ins, dan manusia. Wal bahaim, hewan ternak. Bahaim, hewan ternak. Wal hawan, dan hewan buas. Bahkan hewan buas itu juga kasih sayang, punya kasih sayang kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Ya, singa, macan, serigala, ya, mereka itu kasih sayang. Wa biha yata'atafuna, maka dengan satu rahmat itu yata'atafuna, mereka itu saling kasih sayang, saling lembut. Ta'atuf niku lembut hatinya, kasih sayang. Wa biha yatarahamu, itu juga bersama maknanya saling menyayangi. Saling menyayangi. Wa biha, dan dengan satu rahmat itu ta'tiful wahsyu, kasih sayang apa al wahsyu. Al wahsyu itu juga disebutkan maknanya hewan buas. Hewan-hewan yang buas itu masih
sayang ala waladiha, kasih sayang kepada anaknya. Wa akharallahu, dan Allah mengakhirkan, Allah Ta'ala mengakhirkan 99. tis'ah wa tis'ina rahmatan, 99 rahmatan rahmat. Jadi masih ada 99 rahmat yang Allah tahan, ini diakhirkan. Diakhirkan tuh ditahan di sisi Allah. Iya, ditahan di sisi Allah. Belum dikeluarkan. Belum Untuk dikeluarkan nanti yang akhirat, 99 ini. untuk kiamat. Dan 99 ini diakhirkan pada kapan? Yarhamu biha ibadu, akan merahmati dengannya dan hamba-hambanya Allah. Allah akan merahmati hamba-hambanya Allah pada yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi oke banget nih. Mulai dari saat apa, Us? Kenapa? Mulai dari saat kiamat Ini sampai selesai. mulai saat kiamat sampai selesai orang itu masuk ke dalam surga atau neraka. Niku 99 rahmat. Karena kita tahu ingin apa? Sebenarnya di padang mahsyar Allah masih ada berikan naungan. Itu juga termasuk rahmatnya Allah. Di alam kubur niku napa ada fitnah kuburnya, ada yang diberi rahmat juga. Sampai nanti hari kiamat. Lah yang di alam kubur itu termasuk yang 99 atau 99 yang ditahan atau yang di dunia? Kan beda ya. Kan udah enggak di dunia. Bisa termasuk itu 99. 99 mungkin. Bisa jadi termasuk 99. Soalnya Bisa jadi. Walau apakah ini termasuk satu rahmat nih, atau termasuk yang 99? Yang jelas itu juga masih ada rahmatnya Allah. Kalau di neraka dapat rahmat tadi gimana, Tat? 99 termasuk di surga dan yang di neraka gitu kan tadi. Rahmatnya dipanggil temen-temennya yang itu ya, di neraka di temen-temen enek. diciduk ke surga bisa ya. Termasuk itu nih. Jadi Ya. kalau di surah An-Nur itu Temen-temennya mencari. Walladzina tabat dzurriyyatuhum biiman lahum dzurriyyatuhum amanatna min amalin syai'. Jadi orang itu akan dan keturunannya itu akan dikumpulkan dengan Diambil dari neraka ya. ini kok ada yang Langsung dikumpulkan, ada yang ada yang Dinaikkan. dikumpulkan, misalkan kita nih surganya beda Beda-beda. tingkat. Ini nanti Dinaikkan. dikumpulkan di satu tingkatan yang Paling tinggi. paling Paling tinggi. tinggi. Enak ya. Rahmatnya Allah nih Masya. Ada yang sudah masuk neraka nih, tapi kemudian karena rahmatnya Allah Diciduk. kemarin diciduk. Dimandikan. Ada yang masih punya keimanan amal soleh sebesar gunung, diambil. Kemudian Allah suruh malaikat lagi, pergi lagi. Kalau misalkan ada yang punya keimanan sebesar biji gandum, ambil. Ambil. Kemudian pergi lagi ke neraka. Kalau misalkan ada orang yang masih punya keimanan sebesar biji atom, sebesar biji darah, ambil. Sampai tidak ada orang yang punya beriman. keimanan sama sekali, punya kebaikan sama sekali di neraka. Dan kemudian masih rahmatnya Allah juga. Allah ya kebiduka betatan finnar. Allah menggenggam satu genggaman. Kemudian Allah mencelupkan di sungai. Kemudian setelah itu tumbuh itu bersih. Oh, genggaman orang yang masuk neraka tadi itu. Yang dari neraka. Jadi orang yang sudah nggak punya Jadi bagus dan ayu-ayu. nggak punya keimanan sama sekali ini. Masih La dia. ilaha illallah. Tak. Nggak punya kebaikan ini. Nah, kok iso lagi? Pertanyaan mau diri. Kemarin kan kita iya, dari Nih, belum saya jawab kalau nggak salah ya. Iya. Belum saya jawab. Nih, kalau saya cari ternyata apakah ini yang Allah genggam ini orang munafik atau orang kafir atau siapa? Karena nih. Setelah saya cari-cari pendapat ulama, ini hadisnya Bukhari Muslim nih, panjang banget hadisnya. Kalau jangan mau nanti saya sharekan di grup. Mau, Bang. Nggak dibaca Kan panjang bacaan banget. kita. Ini buat bacaan. Referensi. Tapi panjang banget, nanti mungkin saya nggak tahu saya potong atau enggak, karena panjang banget. Ini hadisnya panjang banget. Ini Allah kan menggenggam satu genggaman yang sebenarnya udah nggak ada keimanan atau disebutkan tidak ada kebaikan sama sekali. Allah masih genggam itu. Pendapat ulama bagaimana? Ternyata pendapat ulama itu yang Allah genggam ini adalah memang tidak punya keimanan, tidak punya amal soleh, tapi masih tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikan dan masih punya fitrah tauhid.
Nggih. Katanya Kan orang itu kan punya fitrah tauhid nih. Iya. Nggih, dia punya fitrah Nyari tauhid tauhid. dan dia tidak berbuat kesyirikan. Syirikan. Walaupun dia nggak punya keimanan, nggak punya amal soleh, ini tuh yang Allah senggam itu rahmatnya Allah luar biasa. Intinya tidak Genggam, terus beribadah, di tapi Nggih. tidak selamat, sirik. oke. Nggih. La ilaha illallah. Nggih. Nggih, tapi secara fitrah nih, fitrahnya kan jenenge wong kan Ya. kita tahu nggih, orang itu kalau mau Bertuhan. ditiupkan ruh niku kan ditanya dulu sama Ya. Allah. Nggih, Kalau tanya dulu. lah itu Alas namanya ya. Nggih, alas tu birabbikum kan ditanya dulu. Bala, Bala bala. syahidna. Iya, bala. Syahidna kami bersaksi bahwa itu Arab kami. Ya, akhirnya terus ditiupkan ruh itu baru. Kan berarti kan fitrahnya pun fitrah. orang itu sudah Bertauhid. bertauhid. Iya, Nggih. percaya. Nggih, percaya. Tapi ternyata ada bisa jadi orang niku di dunia tidak beriman, ya orang sholat lah atau nggih mungkin nggak sholat, tapi fitrahnya itu nggak pernah Sesuai orang melakukan lain. kesyirikan. Nih, fitrahnya itu masih tauhid, nggak punya amal soleh bahkan ya. Dan orang-orang seperti ini ternyata masih Allah genggam, Allah ambil dari neraka, Allah Genggam. bersihkan dulu. Tapi ini ku paling terakhir nih, Ya Allah. Ini paling terakhir. Alhamdulillah. paling Ada terakhir Setelah kemudian cari Wah, dicemplung ke dalam sungai ngoten niku, terus kemudian dimandikan tumbuh ya. ya, Ya, seperti tumbuhan yang baru muncul ngoten niku bersih-bersih dan Ditambah lah dan kemudian dimasukkan ke surga ya Allah. Gini, terus Masya Allah. gumun. Nah, ya itu kepercayaan itu kan gitu, manunggaling Gusti. Ya Allah, percaya Gusti. Allah sih, mboten sholat, mboten istilahnya kan kayak gitu ya. Oh, benar. Iya. Iya. Hindu itu. Gini, gini, gini. Kalau munafik itu kan dari kil asmari minan nar Iya. apa bisa dinaikkan? Kalau munafik, Munafik ini pendapat ulama Munafik, Bang. munafik enggak. Nih, jadi kalau pendapat ulama niki yang Allah genggam niki kan tadi nggih, pertama Allah nih kalau sudah kira-kira niki neraka ngapunten, neraka sama surga niki kan mau ditutup nih sebenarnya. Tapi Allah masih nyuruh malaikat untuk pergi dulu ke neraka. Ada nggak yang Itu. punya keimanan sebesar Biji gandum sawi. tadi, gandum dulu. Pergi lagi kalau masih ada sebesar biji sawi ambil sampai benar-benar nggak ada keimanan sama sekali. Ini Allah mau tutup sebenarnya, tinggal tutup aja sebenarnya. Ditutup Tapi blek, Allah blek, masih blek, ambil. blek. Jadi Tapi bubur. ternyata bagi orang-orang yang tadi tidak melakukan Artinya punya kesyirikan, tauhid. nggih, fitrahnya masih tauhid. Nggih, fitrahnya masih tauhid. Nggih, nggak punya amal soleh, nggak ada keimanan, tapi fitrahnya masih tauhid, nggak melakukan kesyirikan, tetap diambil oleh Allah. Setelah itu, kalau sudah selesai maka baru neraka dan Ditutup. surga itu ditutup. Oh. Khalidina fiha abada, akan Surga kekal selama. ditutup nggak apa-apa ya. Nggih, sudah ditutup, Neraka tapi kekal ditutup selama. itu. Baik, itu kasih sayangnya Allah lah ini, kasih sayangnya Allah kepada makhluk kita ini semuanya. Maka kita ini tuh gini, nah kalau saya tuh ya walaupun ketemu sama siapa saja lah, misalnya ya orang saala elek wong lah atau orang kafir lah, orang nopo lah, selama masih hidup tuh dalam hati saya pengennya Allah niku beri hidayah. Semoga Allah beri hidayah, kemudian Harus nunggu. nggih, tetap Harus nanti bisa didoakan dimasukkan ke surga kan lagi. Ya, harapan lah seperti itu, harapannya ada dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah Allah beri hidayah atau enggak itu sudah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita niku ngaku dan punya harapan seperti itu, maka ya tidak akan ada kebencian sama siapapun. Ya sama orang yang dikiranya orang kafir lah, atau dikiranya orang munafik lah, orang atau seburuk-buruk orang niku akhlaknya elek banget lah tentunya. Tapi kalau kita masih punya harapan agar diberi hidayah, insya Allah ada Baik. ya, ada kebaikan dan kita ini hatinya insya Allah bersih. Hatinya bersih. Baik. Dan itu pun juga yang dilakukan oleh Rasul. Rasul itu seperti misalkan pernah Rasul itu sampai benci gitu. Nanti di Sababun Nuzul ayat tentang itu apa? Laisa laka minal amri syai'un. Ayat Sababun Nuzul ini saya agak lupa nih ayatnya. Tentang ayat laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak memiliki urusan dalam hal ini. Niku Sababun Nuzul ini apa? Rasulullah SAW ketika perang Uhud, niku kan ngampun dan sampai terdesak kan gitu. Sampai terdesak, ngampun dan sampai giginya sobek, gigi gerahamnya patah. Dan Rasul ngerti kan orang yang nopo yang mukul yang musuh itu tahu kan oh ya orang-orang Mekah dulu kan Iya, kenal ya. kapan sendiri kan tonggo-tonggo di sini lah kan ngerti orang-orangnya disebutkan namanya kalau nggak salah Sofwan sama Hisham sama siapa gitu 3 orang itu. Dan setelah perang Uhud selesai nih kemudian Rasul ketika sholat subuh
beliau niku kunut. Melaknat. Ya, melaknat. Kunut tiga. nih, dan berdoa Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknat si fulan. Si fulan itu disebutkan namanya. Si Sofwan, si Hisham dan 3 orang itu disebutkan namanya. Ya Allah laknat si fulan ini, si fulan ini, si fulan ini. Setelah itu apa? Allah turunkan ayat itu, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya urusan dalam hal ini. Ya. Langsung ditegur oleh Allah. Kenapa? Ternyata 3 orang yang Masuk didoakan Islam. Rasul laknat itu Masuk setelah itu Islam. masuk Islam. Karena kan itu hidayah miliknya Loro Allah. banget Iya. loh ini sampai sekarang. Ya yang jenengan lah kata niku ada ditusuk kata niku suwek kata niku. Oh, Jenengan lah. yes. Sing bales. Titen. Oh, bales. Angkar parah Gusti Allah sing bales Banyu ora nyawuk, Wah, ora ora mau. nyuwek. Banyu ora nyuwek. Banyu ora Terus angkar nyuwek. Ora parah nyuwek. Gusti Allah sing bales. Masuk. Nggih. Jadi rasa dendam ya tadi ya. Nggih. Melaknat berarti kan nggak boleh ya? Melaknat orang kafir yang masih hidup gitu. Melaknat secara individu ya nggak boleh. Nah, iya. Nggih. Terus Karena disebutkan orang. di riwayat yang lain itu Rasulullah SAW pernah kunut juga melaknat tapi kaum. Semua. Kaum. Nggih, satu kaum niki sering ganggu orang-orang beriman. Nggih. Sering ganggu orang-orang beriman terus kemudian Rasul kunut melaknat satu kaum ini. Tidak ditegur oleh Allah. Oh, Berarti nggak gitu. boleh kalau melaknat secara umum. Hmm. Kalau secara khusus nggak boleh. Terserah Allah nanti ya. Nih, kalau misalkan sebentar sing jangan benci niku. Abu Jahal, Abu Musa, Abu Sing Lahab. sing urip sakniki sing urip sing. Netanyahu itu. Luhut bin Sar, Netanyahu. Wiwi. Oh, Misalkan kayak pribadi lo nggak boleh lo nggak boleh ya. Lah iya itu Kan misalnya Netanyahu Ustaz- ya. Nih, Ustaz misalkan mintanya kita kok misalnya. benci sama Pak Luhut misalkan. Ya. Nah, enggak boleh kita kok melaknat Pak Melaknat. Luhut niku enggak boleh secara individu enggak. Iya. Karena hidayah niku miliknya Allah. Bisa jadi Pak Luhut niku Tobat. Jangan, ah. Ya. Nah, pengennya nggak taubat tapi ya. Pakai yang dosa. Nauzubillah Ini artinya ra resik. Astagfirullahaladzim. Ya buat Luhut aku nggak resek. Saya ngerti hidayah niku sing niku. Itu kristenisasinya ya. Nek saya malah berharap dapat hidayah, nanti hartanya untuk Islam. Hidayahnya ke saya. Jadi bae masuk Islam ya malah wis ndek saleh wis dibaleki kabeh ngono manakan. Iya. Apik. Heeh ya. Apik ya. Terserah Allah wae lah. Terserah Allah mawon nggih. Nggih. Masya Allah. Ya, niku salah satu hal. Atau misalkan yang sering kita dengar itu Rasul kan ketika mau nyari tempat hijrah di Taif niku malah dilempar batu kan ini, dilempar batu sampai berdarah-darah. Yang jenengan kok dilempar batu sampai berdarah niku pripun? Masuk gede gitu aja. Miso-miso. Artinya toh. Astagfirullah. Miso. Tidak sebagus itu Pak Jauh. Tapi Rasul kita tahu ketika dilempar batu beliau mendoakan Allah ya Allah berikan hidayah Tidak kepada tahu. kaumku karena mereka orang yang tidak tahu. Ditungake di bandem waktu ngantek kertas katanya ditungake hidayah. Pak Luhut niku pernah bandem jenengan Boten. Pertanyaan itu. Dan yang ngerayah tambang sak Indonesia. Ora terima Ngungkuli tambah. di Bandem sakit hatinya itu. Betul. Pinter Ngungkuli di Bandem. Serakah itu. Ora terima tambang sak negara nih. Aduh lah iya. Ahli gaya Luhut bin Sar dan keluarga. Tapi nek saya tetap mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Nanti membela Islam. Sampai no. Aku ora ikhlas kok doaku ya ora ditompo. Sudah mengakar. Jadi kalau individu nggak boleh melaknat, tapi kalau kaum, nih satu kaum, misalkan kalau kita nggak senang misalkan apa dari Israel misalnya, dari Israel, kita melaknat secara umum, niku betul nopo-nopo. Tapi kalau secara individu niku tidak diperbolehkan. Baik. Sampai belum selesai nih wong nggih. Kita baca, kita lanjutkan hadisnya niku. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Kesepakatan Bukhari dan Muslim. Warwahu Muslim, di riwayat Muslim Aidon juga, di riwayat Muslim yang lain juga. Min riwayat Salman Al-Farisi, dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata Salman, Qala
Rasulullah SAW, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sesungguhnya lillahi milik Allah Ta'ala mi'ata rahmatin 100 rahmat wa faminha rahmatun, maka diantaranya ada satu rahmat ini yatarahamu biha, saling menyayangi sinten al-falqu, makhluk. Semua makhluk niku saling menyayangi dengan satu rahmat ini. Bainahum, di antara mereka. What is ona 99 liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Masya Allah. Tapi kalau kita melihat orang di dunia mawon, rahmatnya kan sebagian kita melihat, wah Masya Allah rahmatnya luar biasa. Kadang-kadang ini sedekah itu Masya Allah miliaran, triliunan. Kadang-kadang orang itu menghibahkan semuanya, rahmatnya kepada orang itu luar biasa. Ini hanya cukup dengan sebagian rahmat dari satu rahmat ini. Sebagian dari satu rahmat ini itu sudah luar biasa. Nah, kalau 99 ini dibagi untuk kita nanti setelah hari kiamat, Masya Allah. Makanya surga itu kondisinya kan sangat di luar keadaan dunia ya. Karena itu tadi. Itu kalau diturunkan di dunia mungkin nggak ada kejahatan ya Ustaz. Dari 99 Ini bisa jadi seperti itu karena luar biasa. Ini rahmatnya Allah seperti itu. Kemudian kita lihat wa fi riwayatin riwayat yang lain, innallaha, sesungguhnya Allah niku, Allah Ta'ala khalaqa yauma khalaqal samawati wal ardh. Allah niku menciptakan pada hari, Allah niku menciptakan as-samawati wal ardi, langit dan bumi. Ini tadi khalaqa yauma itu menciptakan Yauma pada hari. Pada hari menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan mi'ata rahmatin. Allah niku menciptakan 100 rahmat pada hari. Allah niku menciptakan langit dan bumi. Jadi pada hari itu sudah Allah ciptakan 100 rahmat niku. Kullu rahmatin, semua rahmat itu Tobaku mabaina sama'i ilal ardi, mencakup seluruh langit-langit dan seluruh langit dan bumi. Faja'ala minha, kemudian menjadikan minha darinya, fil ardi, di bumi, rahmatan, satu rahmat. Fabiha ta'tiful walidu, maka dengan satu rahmat itu ta'tifu, menyayangi, al walidatu, seorang ibu. Seorang ibu niku menyayangi ala waladiha, menyayangi anaknya. Wal wahsyu, dan hewan buas. Wat tayru, dan burung. Ba'duha ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Jadi saling menyayangi sebagian atas sebagian yang lain. Ya burung-burung, ya hewan buas, ya hewan ternak dan lain sebagainya, saling menyayangi dengan satu rahmat. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila kana adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, akmalaha, Allah sempurnakan biha, dengannya ar-rahmah, rahmat itu. Jadi Allah akan sempurnakan menjadi 100 rahmat pada hari kiamat. Nggih. Masya Allah. Jadi rahmatnya Allah begitu luar biasa. Maka tidak boleh kita niku putus asa dari rahmatnya Allah. Nggih. Jangan sampai. Aklamaha dari kata apa? Apa? Aklamaha. Kalimat. Akmala. Hah? Akmala. Oh iya, Kamal. amalnya ya. Iya. Amal sempurna. Baik. Jadi kalau misalkan beban kita karena ujian itu berat, ya, tetap harus ingat rahmat Allah itu sangat
ruas. Hanya satu saja nih dikasih di dunia, yang lain masih ditahan oleh Allah. Baik. Termasuk kadang-kadang jangan sampai karena dosa kita terus putus asa. Kadang-kadang orang sekarang itu misalnya banyak mungkin nggak mau dakwah nih gara-gara apa? Gara-gara dosa kuat. Seorang ibu. Dosa kuat akeh masa aku dakwahi wong liya. Saya saja belum baik kok mendakwai orang lain. Padahal Allah itu insya Allah tetap akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Baik. Niki lanjut nih. Gimana? Baru jam 19. Panjang itu Gimana? Jamnya nggak ada. Panjang. apa dibaca dulu? Baca dulu mau nggih. Niki panjang tapi satu makna niki. Kita baca Bismillah wa anhu dan darinya juga dari sinten niku Abu Hurairah juga ini. Di Umar bin Khattab ya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah juga an Nabi SAW dan Nabi SAW Fima pada apa-apa yang ia di Anrobihi menghikayatkan Yahki tadi bukan? hikayat menceritakan Anrobihi dari Robnya Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala berarti ini hadis qudsi. Qala niki Allah dalam hadis qudsi menyampaikan aznaba dzanbun dan aznaba abdul dzanban. Aznaba berbuat dosa sinten abdun seorang hamba berbuat apa? Dzanban satu dosa. Maksudnya jika ada seorang hamba berbuat satu dosa, faqala kemudian dia berkata Allahumma firli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menjawab aznaba abdi dzanban, berbuat dosa hambaku satu dosa. Fa'alima maka dia mengetahui anna bahwasanya lahu robban, dia niku memiliki rob. Oh dia ini yang Abdulnya dosa tadi. Tadi dia ngerti kalau dia niku punya Allah, punya rob. Yang Allah niki yang firul dzanba, Allah niku mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi, dan juga menyiksa dengan dosa. Jadi dia niku tahu kalau Allah niku yo mengampuni dosa atau bisa jadi menyiksa dengan dosa. Dengan dosa seorang hamba niku. Summa ada fa'aznaba, kemudian dia niku napa ada kembali wa aznab, kembali ini kembali kepada Allah maksudnya. Kembali kepada Allah. Ini. Fa'aznaba kemudian berbuat dosa lagi. Faqala ay rabbi ighfirli dzanbi, kemudian habis berbuat dosa minta ampun lagi. Ya, jadi Allah niku awalnya ngampuni nih. Terus kemudian dia berbuat dosa lagi, dia minta ampun lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ay Rabbi, ya Allah, ighfirli dzanbi, ya Allah, ampuni dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, kembali Allah juga mengatakan yang sama, aznaba 'abdi dzanban, hambaku berbuat satu dosa, dan dia tahu wa alima fa'alima, dia tahu anna bahwasanya lahu bagi hamba tadi robban, dia itu memiliki rob, memiliki Allah yaghfiru dzanba, yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzanbi, ya. Atau itu disebutkan juga menyiksa ataupun mengambil mengambil dosanya itu. Summa ada fa'adnaba. Jadi setelah niku ketika dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni, kemudian balik berbuat dosa lagi. Habis balik berbuat dosa lagi, minta ampun lagi. Faqala ay rabbi ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosa. Kayak awake dhewe napa mboten? Nggih, persis. Malah lebih parah.
lali tobat kok. Nek sakit tobat ngono nek Emang siji sadis. tobat. Siji tobat. Kadang merasa bener itu kan berarti nggak merasa salah. Wah, itu sih yang bahaya kan. Bahaya. Yang paling bahaya yang merasa benar. Iya. Karena kalau merasa benar itu nggak minta ampun. Nggak minta ampun. Dan kalau nggak minta ampun ya nggak diampuni dosanya oleh Allah. Maka kan kata Allah itu fala tuzaku anfusakum, jangan merasa diri kalian itu suci. Jadi kita harus ngerasa kita ini ya dosa. Mungkin ya kita sadari ataupun nggak kita sadari, sengaja ataupun nggak sengaja. Kalau tetap harus minta ampun. Lanjut dulu. Papa tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian jawab lagi, adnaba 'abdi dzanban, hambaku berbuat satu dosa. Fa'alima lahu rabban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba, dan dia tahu dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Ya khudhu bi dzanbi faqad ghafartu li 'abdi, dan juga dia itu juga Allah yang mengampuni dosa ataupun menyiksa dengan dosa. Faqad ghafartu, maka kata Allah, aku mengampuni li 'abdi untuk hambaku. Nih, Allah mengampuni dosa-dosa hambanya itu walaupun bolak-balik. Ya misalnya gibah, wis ngerti gibah, minta ampun ya Allah, aku gibah mau. Tapi ya baliknya masih yang gibah. Iya, ini Hibah lagi. paling susah Minta hibah. ampun lagi. Minta ampun. Nggih. Minta ampun lah. Terus apa? Balik di mana? Minta ampun lagi. Balik di mana yang penting? Kalau kita lah misalkan sebagai orang tua punya anak, ya terus berbuat salah terus diweling sesuk neh aja dibaleni. Kok dibaleni? Baleni meneh, baleni meneh yen awake dhewe kira-kira nesu apa mboten? Nesu. Nesu. Yen Allah. Enggak. Nesu apa Ghafurur mboten? Rahim. Minta diampuni. Enggak nesu itu berkali-kali. Enggak nesu nggih. Terbatas enggak itu, Pak? Kali-kalinya itu. Enggak terbatas. Sampai meninggal mungkin ya. Nggih, sampai selama Allah niku masih memberi kesempatan untuk hamba niki untuk bertobat. Nggih. Tapi nggih, kadang-kadang terus oh Allah niku Maha Pengampun, tak aku tak itu dosa wae. Ngono meneh gitu ya. Enggak boleh malahan. Yang seperti ini berarti kan meremehkan Allah. Nggih, malah justru kalau seperti ini ada potensi dosanya tidak diampuni. Ih, Iya. Peleke Ini ya. peleke. Allah sengaja lah Allah Maha Pengampun, santai wae. sering tuh kayak gitu. Sinten? Ya, ada jamaah bilang Oh. gitu. Saya juga gitu. Disuruh belajar tahsin dulu. Dia bilangnya nggak mau belajar, bilangnya kan Allah Maha Pengampun. Saya nggak belajar, saya nggak bisa. Itu kan Allah Maha Pengampun. Loh, aku juga enggak bisa. Maksudnya Kalau dia terus sudah nggak mau berusaha, belajar. Ayo, sudah berusaha kok gak iso tenang. Iya. Ya, Sakit. ya. Tetap apa nggih. Tapi kalau udah berusaha. nggak Tapi- berusaha duluan. Enggak. Nggih, nah niku beda lagi ya. Intinya kalau orang niku napa berbuat dosa tapi kok sengaja baleni meneh sengaja niku ada potensi Allah itu tidak mengampuninya. Karena kan meremehkan Allah ini. Berdosa ya, kalau tadi kan belum mau Sebenarnya, taksinan belajar. Masih belajar. Bukan. Lah kan Bukan salah. berbuat Baca dosa. Quran salah itu kan dosa tuh. Bukan berbuat, Nek ndak bukan mau- amalan dosa maksudnya kan. Bukan amalan dosa sebenarnya. Kalau belum Pernah mau belajar. apa tahsin misalnya ini. Tapi kalau meremehkan ini yang bisa jadi ngarah ke dosa. Nih, Allah Maha Pengampun. Misalnya ngeremehkan itu bisa jadi ada potensi ke dosa. Tapi kalau apa belum mau atau belum mau belajar ini sebenarnya nggih, Malu. belum potensi dosa sebenarnya karena apa yang kan ada ilmu-ilmu yang wajib, ada ilmu-ilmu yang sunnah. Sunnah. Ilmu-ilmu yang wajib misalkan kita belajar sholat, orang kok belum ngerti sholat, belajar sholat itu ilmu wajib. Nih, ilmu wajib. Nih, atau misalkan puasa atau zakat yang wajib-wajib ini harus dipelajari. Tapi kalau ilmu-ilmu sunnah misalkan ya sudah belajar nih, tapi sudah bisa. Nih. Ya semoga Allah mengampuni kudune ngono. Yang aku Bukan dunia ngono. Ya, semoga Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Allah Sampai Maha mulai. Ini rasani lho. Iya. Pripun? Rasani. Rasane pripun? Ngerasani sesuk meneh. Ngerasani itu makanya nggak usah ketemu banyak orang yang suka Lah. gibah itu. Oh, berarti Dan nggak usah ketemu banyak orang nih. Iya. Ini putus Nggak usah kaji. bergaul. Nggak usah bergaul. Ini ngaji ketemu. Bebas. Kan nggak Nggih. disebutkan. Ngeten nggih kalau masalah ketemu sama orang, Gibah itu. ini kan beda nih Pak. Misalkan kita berikan perumpamaan seperti ini. Orang niku kalau sholatnya munfarid sendirian dengan sholat berjamaah niku lebih banyak pahalanya mana? Berjamaah. Sholat sendiri mungkin dia niku nopo lebih Khusyuk, khusyuk, iya. lebih enak, lebih nyaman ngoten nggih.
Memang seperti itu, tapi pahalanya cuma satu kalau cuma sendirian. Kalau ketemu sama orang, yuk ada potensi nopo Gibah tadi. mungkin nggak khusyuknya, Ya. mungkin gerak-gerak kakinya, nopo-nopo nggak Ya. kurang khusyuknya kan Ya, ya. gitu nih. Tapi pahalanya 27 derajat lebih tinggi lah pokoknya nih, lebih tinggi daripada sholat sendirian. Walaupun Bahkan- khusuknya kurang gitu ya. walaupun khusyuknya kurang, lah sama Kita orang ini terima. misalkan saya Bergaul. nggak ketemu sama orang biar tidak berbuat dosa. Padahal kalau kita mau nopo bergaul, nggih, bermuamalah dengan orang, nggih, Pahalanya walaupun besar. ada potensi dosanya, insya Allah kalau dapat pahala lebih besar. Lebih pahalanya. besar malah. Nggih. Hmm. Walaupun ada potensi dosanya juga, Besar banyak. tapi insya Allah pahalanya lebih besar daripada kita cuma sendirian di rumah, nggak mau ketemu sama orang. Ini perumpamaan seperti itu. Kalau niteni boleh nggak Mbak? Kalau sama itu kita senangnya ngerasani kayak rapatek. Kalau sering bergaul itu kan bisa niteni. Iya. Itu boleh. Nggak boleh prasangka. Niteni itu loh. Nggak apa-apa. Mbak boleh. Nita ini gen apa terjauh dari Ya, Iya. dosa. jaga diri. Bukan apa-apa. Niteni itu ya. Tujuannya untuk menghindari dosa. Ya. Dosa. Ojo kok wah kayak kok kayak ini wah koncoku tenan kayak mah. Niteni gitu. Niteni. Karena iya. Karena kata Rasul kan almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kan tergantung dari agama teman dekatnya nih, khalilnya. Iya. Maka kita niku fal yandur ila man yukhalil. Nah, lihatlah siapa yang Teman dekatnya. teman dekatnya itu siapa. Ya, artinya kita niku nggih mau nyari orang teman dekat itu harus ngerti teman dekatnya yang mana yang harus kita temani niki. Ya, bukan hanya sekedar teman dekat semua teman-teman ini kita ambil semua. Ya, karena niki nopo juga mempengaruhi dari agama kita juga. Kemudian kata Allah tadi falyaf'al ma syaa. Kata Allah setelah itu terus setelah Allah mengatakan Allah mengampuni dosa hamba itu, kata Allah falyaf'al ma syaa. Lakukan apa yang dia mau. Ya, biarlah dia melakukan apa yang dia mau. Nih. Maksudnya bukan berarti semaunya sendiri. Nih, maksudnya kata para ulama falyaf'al ma syaa ini selama orang ini tergelincir ke dalam dosa, terus minta ampun lagi, tergelincir lagi, terus minta ampun lagi. Selama seperti itu terus nonton niku, tidak ada masalah. Dia selama dia minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Maksudnya mana? Niku pendapat para ulama. Coba kita baca sampai terakhir ini penjelasan di bawahnya. Muttafaqun alaihi wa qala ta'ala falyaf'al ma syaa. Melakukan apa yang dia mau, maksudnya apa? Ai yakni madama selama yaf'al hakada. Melakukan seperti itu, ya tergelincir ke dosa yudnibu, dia berdosa wa yatubu, bertobat, maka alfiru lahu, aku akan mengampuninya. Fa inna taubata yandimu ma qablahu. Karena yahdimu ma qablahu, karena tobat niku menghancurkan apa-apa yang telah lalu sebelumnya. Maksudnya dosa-dosa sebelumnya itu. Jadi makna falyaf al-masya'a selama si hamba niki tergelincir ke dosa, terus dia tobat, tergelincir lagi tobat, aghfirulahu, Allah akan mengampuninya, gitu maksudnya. Baik. Tapi gitu, jangan terus meremehkan niku nggih, meremehkan. Ada satu kisah disebutkan di riwayat niku, ada seorang Bani Israel. Bani Israel niki ulama niki bahkan. Jadi disebutkan orang yang alim, ahli ibadah. Kemudian dia ngerti kalau Allah niku Maha Pengampun. Ya, kemudian di satu malam dia niat untuk berbuat dosa. Dia berbuat dosa, dia mengatakan malam ini saya mau berbuat dosa, besok tak taubat. Niat. Ini. Apa yang terjadi malam itu dia berbuat maksiat, besoknya nggak bisa bangun, meninggal dunia. Ya Allah. Artinya dia bermaksiat kemudian tidak bisa bertobat dari dosanya itu. Maka jangan terus kita meremehkan terus semuanya sendiri untuk berbuat dosa. Madama tadi apa tadi? Madama selama. Selama. Selama yaf'al hakada, selama melakukan itu pun berbuat dosa, tobat. Maksudnya selama dia itu bertobat, aghfirullahu, Allah itu akan mengampuninya. Jadi selama kita kok mau bertobat,
dosa sebesar apapun, bahkan dosa syirik pun, dosa syirik kalau dia itu masih bisa untuk bertobat. Sebelum dia mati ini masih bisa bertobat, Allah akan ampuni dosanya. Dosa syirik niku tidak diampuni kalau dosa syirik niku dibawa terus mati. Dibawa mati. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Itu maknanya adalah dosa syirik dibawa mati. Tapi kalau ada orang berbuat syirik, minta ampun, bertobat, maka insya Allah Allah pun akan mengampuni dosanya. Nah kalau yang dihilangkan itu 40 hari perbuatan baiknya itu karena syirik itu gimana? Ada saya dengar gitu, Us. Yang Hilang. sihir itu ke tukang dukun. Tukang ramal niku nggih. Oke. Nggih, percaya Tidak dengan diterima. ramal niku. Oke, hilanglah 40 hari Tidak amalannya itu. diterima. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nggih. Nggih, Mas Teh. Pertanyaan apa? Nggih ngoten niku. Berarti siriknya kita hilang 40 hari nanti hilang lagi 40 hari padahal belum ada 40 hari. Sirik nih. Gimana itu? Tukang ramal Maksudnya lagi. penangkapan saya seperti Nggih. Betul. Orang kalau berbuat syirik selama 40 hari niku sholatnya kan tidak diterima, nggih, ya. diterima. Tapi misalkan kok dia berbuat syirik itu sadar, misalkan ya. Sadar kemudian dia bertobat kepada Allah. Nih, kira-kira Allah ampuni apa mboten? Ampuni. 40 harinya tadi diampuni. Kalau 40 harinya Allah alam ini kembali kepada Allah lagi. Tapi kalau dia misalkan nih percaya itu tadi ramalan dan sebagainya, terus sholatnya tidak diterima 40 hari dikatakan, terus kemudian baru berbuat syirik niku, berbuat keburukan itu, dia terus bertobat kepada Allah, terus besoknya meninggal dunia. Kira-kira tobatnya niku diterima apa mboten? Diterima. Diterima nggih? Nah, belum Lah meninggal. katanya 40 hari nggak diterima sholatnya. Sholatnya tidak diterima. Yang kan Kalau tobat. berbuat syirik itu. Nggih. Tetap nggih insyaallah tobatnya akan diterima Syirik selama besar. benar-benar taubatan nasuh. Jadi ngapunten orang yang potensi tidak diterima tobatnya oleh Allah yang tadi meremehkan, orang yang meremehkan karena ngapunten tobat niku syaratnya nopo? Syaratnya kan orang niku kan meninggalkan maksiat niku, kemudian dia menyesalinya dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Tapi kalau dia sengaja untuk mengulanginya, berarti ini tidak disebut taubat ini. Syaratnya akan hilang. Tidak Maka mengulanginya. bisa jadi tidak diterima oleh Allah taubatnya, Allah tidak mengampuni. Maka hati-hati, terus ya minta ampun kepada Allah, mungkin banyak dosa kadang-kadang yang tidak sadari ataupun yang tidak sadari, terus minta ampun kepada Allah. Dan semoga kita juga dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, dan kita berharap dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, terutama di bulan Ramadan, karena orang kata Rasul, orang yang masuk bulan Ramadan kok dosanya tidak diampuni itu orang yang rugi, sungguh-sungguh rugi. Ketemu bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Tobatnya itu waktunya bebas. Tobatnya waktunya bebas. Sholat melakukan sholat. Ya nanti kalau sekalian Idul Fitri. Kalau tobatnya ya harus sesegera mungkin. Tidak harus nunggu bengi tak sholat tobat lah. Delalah durung bengi wis mati. Pakai sholat toh, Us? Enggak harus. Saya ya seperti yang dikatakan tadi. Nggih. Dan sholat taubat, kalau sholat taubat itu enten karena riwayatnya itu Rasulullah SAW mengatakan orang yang nibudan berbuat satu dosa, kemudian dia ambil air wudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian sholat 2 rakaat minta ampun kepada Allah. Niku kata para ulama namanya sholat taubat. Jadi sholat taubat dan tidak harus malam hari, misalkan siang hari, misalkan jam kita niki berbuat dosa, kemudian eling ya Allah tadi berbuat dosa, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, niku termasuk sholat taubat. Di double niatnya boleh sekalian syukur wudhu, nggak boleh ya? Syukur wudhu. Iya, Taubat tadi kayak kan syukur nih. iya, tadi Syukur kan berbuat dosa apa? enggak syukur wudhu kan wudhu terus sholat, tapi sholatku juga taubat gitu, nggak usah ya Pak, nggak usah ya. Ngirit. Sebenarnya kalau pendapat ulama, kalau sholatnya itu sholat sunnah masih Boleh. itu napa-napa.
Tapi nggih kalau saya, menurut saya kalau sholat taubat niku Mak, lebih kleru baik seperti kok. itu. Iya, iya. Tobat tok. Ojo kok taubat kali syukuran iso. Astagfirullah. Nggih. Ngaten nggih. Taubat Tapi kadang kita dihadapkan dengan orang yang ini ya, apa jenenge, banyak merasa yang merasa tidak bersalah tapi merasa benar gitu. Itu konfrontasi kan. Nggih, kalau ada Kan orang yang mungkin merasa sekian tahun sebenarnya dia salah, tapi kita nggak pernah menegur ya, maksudnya karena sungkan atau kita nggak, mesti kok emosi lah. Begitu kita ngomong satu kata yang sebenarnya nggak bikin itu, dia marahnya luar biasa itu. Ada kalau di anaknya ya, sama dia berpotensi untuk berbuat salah gitu. ini sinten iki? Keluarga dekat kita ini. Ya tentunya kalau posisi kita niku lebih rendah daripada orang niki, niku memang nasihat tidak mudah untuk masuk. Maka jangan pada nasihat lisan. Mungkin pada akhlaknya kita lebih memperbaiki akhlak kita kepada beliau niki. Bisa jadi justru karena akhlak kita dia niku tersentuh. Akhirnya kemudian taubat. Jadi malah justru karena akhlak kita. Masuk. Contoh misalnya seperti dulu ngapunten bapak saya itu juga dulu nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Saya bahkan ke masjid itu belum sholat. Ketika sebelumnya itu pas ketika saya SMA itu tetap saya itu berbuat baik, walaupun nggak sholat. Saya nggak pernah nyeramai nggak sholat, bukan pernah. Tapi dengan akhlak baik saja kepada orang tua. Sampai ketika saya pergi ke Mesir, kemudian beberapa setahun 2 tahun kemudian bapak mulai sholat. Sampai sekarang mulai sholat. Jadi lebih pada akhlak saja. Jadi biar tersentuh hatinya dengan akhlak kita. Kalau yang berhadapan dengan pemuda, Pemuda. Kalau pemuda yang lebih rendah dari kita mungkin kita bisa nyeramai. Tapi kalau lebih tinggi lebih baik jangan nyeramai, tapi dengan akhlak. Berbuat baik. Ya, kita taubat apakah dengan sholat taubat? Apakah cukup misalkan dengan ucapan istighfar itu cukup? Kali-kali misalkan nggak cuma satu kali istighfar, hanya istighfar itu bisa? Jadi syarat taubat itu tadi yang saya sebutkan. Pertama meninggalkan maksiatnya, kemudian menyesali dosanya itu dan tidak mengulangi dosanya itu syarat taubat. Artinya tidak harus sholat taubat. Selama misalkan berdosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, istighfar, bertobat, benar-benar minta ampun, tidak mengulanginya, dosa itu tidak mengulanginya, maka itu sudah termasuk rukun-rukun dari taubat. Ditambah lagi kalau misalkan dosa kita itu berkaitan tentang haknya manusia, maka harus minta dihalalkan. Kalau misalkan kita ngambil hak orang lain harus dikembalikan. Ini syarat tambahan kalau niku berkaitan tentang haknya manusia. Kalau hanya Allah hanya 3 ini hak dengan manusia tambah 1 harus dikembalikan. Kalau kita sudah bertobat ini haknya dengan manusia ini 3 ini sudah kita lakukan, tapi belum dibaliki barangnya, belum dibaliki duitnya. Utang misalnya jenengan utang 10 juta, orang dibalik-baliki 10 tahun. Aku bertobat ya Allah belum tak baliki ngoten niku. Kira-kira diampuni apa mboten? Mboten no. Hak sama manusia. Harus dikembalikan. Jadi kalau mau sholat niku ada dalilnya juga boleh. Kalau misalkan mau nggak sholat pun misalkan langsung minta ampun kepada Allah juga. Ngerasan ini akeh sholat terus lo ya. Tapi ada dalilnya kok orang itu berbuat dosa terus sholat rakaat itu disebut sholat taubat. Sampun? Ini. Kalau tidak ada kita cukup sekian, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi Boten kok menapa jenengan dereng dipun WA kalih Magdur nanti mau dijemput Us. Sudah, tapi saya bilang saya motor saja. Saya kan Nanti kalau biasa. hujan itu loh Us. Saya ada motor. Ya. Kasihan nanti balik pergi ke sini, balik sana, balik lagi ngantarkan saya. Kan boten no.
mengambil jenengan terus ke Bendosari balik lagi. Jenengan kasihan yang 3 kali itu. Bolak-balik 3 kali itu toh. Nggih. Mudah-mudahan tidak hujan makan terus. Saya tuh sering kok sekarang ke Sragen sejam hujan-hujanan biasa. Oh ya, alhamdulillah. Ya, semoga ya Kauwiyo yang matiin, ya Kauwiyo yang kuat sehat ya usia. Ya udah kalau gitu nanti saya biar WA tambah meyakinkan Bang. Berarti 3 kali ya ngambil ini balik ini. Nggih pun nek seumpama jemput, tapi nek dari DDI kan cuma ngambil jenengan. Ya enggak apa-apa cuma 2 kali. Enggak, ya udah. Kalau dari sini kan biasanya kan cuma 2 kali cuma juga. ke sana terus langsung balik lagi ke sini. Iya. Ya kalau dari sana kan nanti 3 kali. Ya pun mungkin enggak hujan. Kok mesake kayak jalannya elek dan malam-malam ya Allah. Ustaz harus begitu ya usia. Tujuannya saya enggak jadi ustaz. Terus yang banyak bicara banyak yang ini kayak hadisnya ya Ya aku rasa sanggup. Mudah-mudahan enggak hujan. Ya. iya ngapa anu pun tak ganteng iso carane iso ganteng iso kena tak jaluk pulsa oh iya carane iso ada rambut terus jadi sakit ganteng yo Apa sing pengen mau? tethering gitu tethering gitu Itu monggo anu tethering telas saat sing nyuwun pulsa tak jelas monggo diraken terus kayak caranya iki apa iki Indonesia kok bisa Indonesia bisa Arab oh mana mana apa ini aku ikut mana ya terus dia tapi kata apa nomor ya iso tethering Lupa kata saya juga aku rambut tethering jaluk kanan tethering aku korek gambar kucing. Aku derek wonten iki. Pulau Malika. kucing Ini jam pinten, Mbak? ini 9:41 Aku jam 10 mau bekam Mbak. Aku wis rada bukunya jenengan toh iki Mbak aku. oh jenengan piye udah bisa sejam dulu tak ambil asal nyuwun pulsa balik balik Ramadan masuk toh, Mbak? Ini biasanya masuk ya wis aku ya bisa kok karena bisa jadi biasanya aku nek deket paling 2 kali nek libur itikaf dulu anu Ramadan kan 4, 3 atau 2 ngono ya. Ya, sampai 2 atau 3 di mazhab lain katanya lebih baik mati. Tapi bisa dirubah-rubah menjadi beberapa mazhab. telepon kayaknya aku nelpon Bismillah ya Allah aku ora bisa pakai kan. Iki ada
nggak datang loh. Izin enak keperluan. Tak enak kali. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Tapi nu langsung dipateni. Sing mateni sapa Mbak kuwi? Sini. Heeh. Dipateni. Yang sana hidup, Mbak. Mbak, yang sana hidup enggak? Mendingin daripada Mati. Udah hidup di renek indikasi nih. Ada hidup. Ya ke sana imbasnya. Hujannya ditutup iki kok dadi melu adem. Iya, kok berarti sih cetak cepat sih. Mas apa ya? Oh, tapi berfungsi kadang jadi mesti dan iki jiro lupa kon. Iki mau wong enem tok oh Mbak wis kondur. Di bapak garwani. Terima kasih kita masih tegas boleh. Aku ya untuk Mbak apa garwani ya perlu. Mbak Ani Mbak Eli Mbak itu belum ditanya Mbak. Lonjen Mbak Farah kan jenenge nek dipateni. Itu loh sayang. Dirimu penghangat. sampun Mbak Mancing nggih. Aku ketemu Mbak Yu. Sampun matur. Mbak. kelingan katane tok. Enak Mbak. Nek banyak nanti ada surat ini tadi ya. Maaf kakak Mbak Vida. Udah.